Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari sebagai upaya kita untuk dapat lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka akan masuk ke neraka. Tapi ada juga yang melakukan salat hampir puluhan tahun tapi masuk ke neraka. Sebuah kisah oleh salah seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu dan sholat malam pun sudah hampir ia lakukan selama hampir puluhan tahun. Di suatu ketika dirinya ingin mengerjakan sholat malam, yakni sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hasan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget, sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang sangat mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, sontak Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya juga termasuk ke dalam daftar tersebut. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, serta berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, akan aku buka," kata malaikat. Sambil membuka kitab besarnya, dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat kepada Allah, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah," kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tertidur. Engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tetapi tanganku dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu. Lantas,
apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah, memikirkan diri sendiri. Sementara di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidaklah pernah engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah itu? Kata malaikat. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar antara hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga kerjasama antar manusia dan kepada alam atau hablum minanas juga perlu diterapkan. Saudaraku yang beriman, ternyata ibadah serajin apapun, kalau hanya diniatkan untuk dipamerkan, maka hal tersebut juga dikategorikan sebagai kategori manusia yang tidak peduli dengan kesusahan yang sedang melanda di sekitarnya. Hal ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan dan penuh harta, sementara tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda tetap akan masuk ke neraka. Semoga pengingat ini bisa menjadi hikmah dan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Oleh karena itu, perbaiki kembali niat Anda. Jangan rajin ibadah apabila hanya semata untuk dipamerkan atau hanya mendapat pengakuan bahwa Anda termasuk orang yang rajin ibadah. Serta jangan sesekali Anda beribadah, tetapi hanya mengharap hadiah berupa surga. Tapi lakukanlah ibadah sebagai bentuk murni keikhlasan kita sebagai umatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga dapat menjadi manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.